Sejumlah pengrajin batik di Tasikmalaya terdampak akibat datangnya masa pandemi COVID-19. Omset mereka merosot hingga 60% bila dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Mereka pun kini hanya bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan pasar lokal saja karena tidak ada pekerjaan lain. Seperti yang dirasakan oleh pengrajin batik di Desa Raja Datu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, yang kini hanya bisa bertahan saja akibat penghasilan dan pesanannya menurun hingga 60% dari sebelum masa pandemi COVID-19. Agus Wahyu mengatakan pada Minggu 3 Oktober 2021. Pengrajin batik mengatakan biasanya dalam sebulan mampu memproduksi batik hingga 3.000 lembar batik. Namun kini hanya mampu memproduksi batik 600 hingga 700 lembar per bulannya. Akibat terhentinya pesanan dari beberapa daerah seperti Cirebon, Bogor, Jakarta, dan daerah Jawa Tengah, pesanannya sangat menurun hingga 60%. Tidak hanya itu saja, bahan batik pun yang kebanyakan barang impor mengalami kenaikan yang menjadi beban modal yang cukup tinggi. Sementara itu, Agus Hendrajat Kades Raja Datu mengatakan, pemerintah desa pun kini kedepannya akan merangkul para pengrajin batik yang ada di desanya yang memiliki potensi bisnis yang nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes. Yang paling utama dalam pemasaran dan pembiayaan untuk bahan-bahan batik. Kini yang paling terpengaruh di Desa Raja Datu di masa pandemi yaitu para pengrajin batik tulis. Mereka produksinya dihentikan jika tidak ada pesanan karena biaya produksi dan penjualan tidak seimbang akibat proses dan bahan yang cukup mahal dan lama. Ya, omsetnya agak menurun ya, kurang lebih 60%. Enggak seperti yang dulu sebelum dampak pandemi. Ya kurang lah. Berkurang ya jelas ya. Betul. Jadi ini Akang sekarang gimana, bertahan? Kenapa tidak memilih pekerjaan lain? Ya bertahan lah, sedikit-sedikit daripada nggak ada kerjaan. Kecil-kecil ya dibikin aja, kecil-kecilan. Kalau sebelum pandemi dulu pesanan sampai kemana aja nih Pak? Kebanyakan keluar daerah ya, dari Jawa, Cirebon, Jakarta ke Bandung sampai. Sekarang? Sekarang ya yang nggak ada. Cuman alasannya apa sih Kang? Ya, alasannya terdampak PSBB lah, pandemi. Pesanan gitu ya. Sebelumnya hasil produksi berapa sih Kang per hari? Per hari per bulan ya. Per bulan ya. Per bulan kalau sebelum dampak pandemi nyampe 3.000 lebar. Kalau sekarang paling nyampe 600 700. Kemana itu yang untuk sekarang gimana, kemana aja Kang pesanannya? Di dalam daerah aja gitu, nggak keluar. Iya, masih di Tasik gitu. Ini untuk kendala produksi apa sih yang paling terasa sekarang Kang? Pertama omset, kedua bahan baku banyak lah Pak. Kadang faktor cuaca ya, kebanyakan penjemurannya kan lewat manual, lewat matahari. Kadang mendung kan nggak bisa produksi. Kang, kalau untuk motif sendiri ini akan ciptakan sendiri atau gimana? Kebanyakan motif hampir tiap pabrik pada punya ya Pak. Kebanyakan nggak apa. Emang kebanyakan daerah tiap bikin ciri khas motif sendiri, misalkan Cirebon. Kadang kan motifnya mega mendung. Jadi sekarang pada tiap pabrik pada punya Pak. Kalau andalan untuk Raja Datu apa? Semua tiap motif alhamdulillah ada gitu ya. Alhamdulillah rencana ke depan batik yang ada di Raja Datu rencananya akan dikembangkan bekerja sama dengan BUMDes yang ada di Desa Raja Datu. Kalau selama ini kendalanya belum dirangkul itu kenapa sih Pak? Pertama dikarenakan adanya pengurangan omset, dikarenakan pandemi, otomatis pengrajin juga agak mengeluh gitu, dikarenakan omsetnya berkurang. Sampai selama ini Pak sudah punya ciri khas nggak dari Raja Datu sendiri sini? Kalau untuk ciri khas Raja Datu belum ada, tapi rencana ke depan nanti sekalian pemodalan BUMDes akan dibikinkan untuk ciri khasnya. Dipatenan gitu ya? Iya betul. Pak, sejauh ini sudah ada kerjasama dengan daerah lain Pak untuk mengembangkan batik Raja Datu Pak? Untuk kerjasama belum, kita sistemnya jual lepas aja. Oh, jual lepas. Iya, kan nanti insya Allah ke depannya kalau kerjasama dengan BUMDes akan ada BUMDes bersama lah, kerjasama dengan desa lain. Kalau yang ke Jogja itu apa Pak? Ke Jogja itu kita mencoba untuk dijadikan suatu pasar sebenarnya Mas. Insya Allah ke depannya mungkin kalau ini sukses ke depan bisa menjadi suatu orderan lah, nanti satu pesanan. Jadi dipasarkan di Jogja begitu ya Pak? Betul, betul. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.